Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang rilis aplikasi Dapodik versi terbaru ya. Ini sudah rilis. Bentar. Nah, ini silakan teman-teman lihat panduannya. Nah, pada video kali ini kita langsung saja bagaimana cara mengerjakan dapodik dari awal sampai dengan selesai. Tapi sebelum lanjut, teman-teman simak dulu karena sebenarnya cara mengerjakan dapodik itu kondisional. Kita tergantung kalian mau mengerjakannya alurnya seperti apa. Nah, saya tunjukkan dua urutan kerja mengerjakan dapodik dari awal sampai dengan selesai ya. Urutan kerja yang pertama, mungkin ada urutan kerja yang ketiga dan seterusnya, tapi saya yang paling umum seperti ini teman-teman ya, karena itu kondisional. Jadi urutan kerja yang pertama untuk mengerjakan dapodik dari awal sampai akhir adalah pertama install dapodik, kemudian selesaikan invalid, lalu sinkron dapodik, lalu tarik siswa baru, boleh beberapa siswa dulu, tidak harus semua. Kemudian tarik data atau sinkron lagi, lalu buat rombel kelas yang baru, masukkan siswa baru ke rombel, lalu ulangi 4-7, langkah 4-7 sampai semua siswa masuk, lalu sinkronisasi sebelum 31 Agustus, gitu. Itu langkah yang pertama. Atau urutan kerja yang kedua adalah tambah siswa baru dulu, tambah siswa baru, baru install dapodik, selesaikan invalid, sinkronisasi, lalu tambah siswa baru sampai semua siswanya ditambahkan masuk ke dalam dapodik ya. Kemudian selesaikan invalid, lalu sinkronisasi sebelum 31 Agustus 2024. Ini sebenarnya ini langkahnya jumlahnya sama, ini selesaikan invalid itu sama saja dengan yang ini teman-teman ya. Buat rombel baru lalu masukkan ke dalam rombel. Itu sebenarnya itu juga masuk invalid ya. Jadi ini jumlah langkahnya sebenarnya hampir sama. Ya, hanya saja mana dulu yang kalian kerjakan. Nah, kebetulan saya itu install dulu ya. Jadi setelah install adalah kita akan menggunakan urutan kerja yang ini, urutan kerja 1. Install dulu, selesaikan invalid dan seterusnya. Oke. Jadi kita masuk ke selesaikan invalid karena untuk proses instalasinya sudah selesai, ini sesuai dengan video panduan yang rilis aplikasi Dapodik ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan invalid adalah seperti biasa. Teman-teman buka Dapodiknya lalu ke validasi lokal. Nah, ini kalian klik saja semuanya. Klik, 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 klik. Gitu ya. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu ya sampai dengan selesai. Ini proses invalidnya sampai dengan selesai kita tunggu. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah data sekolah. Data rinci periodik sekolah dan data sanitasi sekolah belum diisi ya. Kita ke menu sekolah ya. Bentar ya teman-teman. Oke. Kemudian kita ke data periodik. Nah, di sini teman-teman silakan isi datanya. Waktu penyelenggaraan saya pagi, siang hari, sumber listriknya itu PLN, daya listriknya berapa diisi ya. Kemudian kesediaan listriknya sepanjang waktu, bersedia menerima POSP ya saya pilih ya. Kemudian ini belum sertifikat ISO, kecepatan internetnya ya karena saya cuma di kampung cuma 5 Mbps teman-teman ya. Itu sudah kita klik simpan. Nah, langkah berikutnya adalah ke data sanitasi. Ya, data sanitasi di sini ada sumber airnya diisi ya dari misalnya dari pompa, kemudian sumber air minum disediakan oleh siswa sendiri ya. Siswa bawa sendiri-sendiri. Kemudian kecukupan air bersih cukup. Ini pokoknya diisi aja semua pertanyaannya ya. Sekolah menyediakan zaman dengan fasilitas pendukung digunakan untuk siswa. Tidak, ini kebetulan siswa saya normal semua. Kalau ini tinggal diisi toilet duduk ya. Tinggal diisi semuanya ya. Tidak, kemudian jumlah hari dalam seminggu.
Nah, kalau yang ini nanti kita isinya di menu Sarpras ya, teman-teman. Untuk jumlah keseluruhan tempat cuci tangan, tidak bisa langsung ditulis di sini. Tidak bisa. Jadi lewat Sarpras nanti saya tunjukkan. Apakah sabun air mengalir pada tempat cuci tangan? Iya. Ini pokoknya teman-teman isi aja semua pertanyaannya ya. Ini saya pause dulu. Saya ngisi soalnya cukup panjang pertanyaannya. Oke, teman-teman, ini sudah di pertanyaan terakhir ya. Ini masalah KIE. KIE itu apa ini ya? Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang apa? Tentang cuci tangan, ada edukasi atau tidak gitu. Silakan diisi ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, data sanitasi berhasil disimpan. Kita cek validasi lokal lagi. Untuk ngecek step by stepnya kita refresh di sini. Kita klik refresh. Nah, gitu ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu cek invalid Sarpras. Nah, ini ya data periodik. Nah, semuanya ini ada 91 invalid. Kita langkah pertama, langkah kedua yaitu tentang Sarpras. Kalian jelas masuk ke menu Sarpras, pilih tanah dan bangunan. Untuk mempercepat kerja dulu mengejar sinkron ya. Kalian boleh pakai cara seperti ini. Klik tanah, lalu ke menu aksi ya. Nah, ini klik salin data periodik. Klik salin data periodik, pilih ya. Ya. Proses ini hanya untuk mempercepat data di tahun sebelumnya itu disamakan dengan yang sekarang. Sekarang menyamakan data tahun sebelumnya gitu ya. Tapi kalau ada perubahan nanti bisa dicek satu persatu per kondisi Sarpras kalian. Ya, ini hanya untuk mempercepat saja kalau memang tidak ada perubahan data sama sekali terkait Sarprasnya ya. Kita ke validasi lokal lagi, tinggal kita refresh. Nah, tinggal satu ruang dengan nama WC siswa perempuan memiliki luas 30 meter melebihi luas bangunan. Nah, ini berarti kesalahan isi data ya. Kita perbaiki ruang dengan nama WC siswa perempuan. Jadi kita ke menu ruang ya. Lalu kamar mandi atau WC, kita ke toilet, WC siswa perempuan. Nah, ini ya, lebarnya harusnya kita klik dulu, kita klik ubah. Nah, ini salah ukuran. Panjangnya masih 6, lebarnya luasnya kita klik simpan. Nah, kita kembali ke validasi lokal, kita klik refresh. Nah, sudah tidak ada invalid, kita ke peserta didik. Nah, ini peserta didik, data rinci periodik. Nah, kita ke menu peserta didik juga. Kita klik peserta didik, pilih, kita tunggu, klik OK. Nah, ini ada menu salin data periodik. Ini juga kalau memang data siswanya tidak mengalami banyak perubahan ya, kita klik salin. Tapi kalau ada data siswa yang mengalami perubahan ya dirubah satu per satu terkait apa sih data periodiknya. Data periodiknya yaitu tentang ini teman-teman ya, tentang tinggi badan, berat badan, lingkar kepala gitu ya, jarak dari rumah, kemudian waktu tempuh itu, jumlah saudara kandung misalnya yang sekarang sudah tambah adik gitu ya. Jadi ini diperbaiki satu persatu kalau ada yang berubah. Kalau tidak ada yang berubah ya tinggal pakai salin data periodik atau istilahnya salin data semester kemarin gitu teman-teman ya. Kita kembali ke validasi lokal, kita tinggal refresh. Nah, terdapat peserta didik yang belum masuk ke rombel. Ini tentang rombel. Berarti ya jelas kita masuk ke rombel, lalu pilih reguler. Nah, di sini kita ke menu aksi dulu. Karena rombelnya nggak ada, jangan dibuat dulu ya. Kita ke menu aksi, kenaikan kelas. Kan ini naik kelas ya. Nah, ini yang tadinya, ini fokusnya ke kelas 10 dan kelas 11 aja ya. Kelas 12 nggak usah, karena kelas 12-nya kan lulus. Jadi, biarkan aja. Kita ke kelas 11 dulu. Kelas 11 naik, simpan dan tutup. Pilih yes. Kemudian ini juga kenaikan kelas 11 mm1-nya kita naikkan. Yes. Kemudian kelas 10-nya juga kita naikkan, kita pilih yes. Kita refresh dulu.
tutup. Nah, kelas 10-nya kita ulangi. Tadi belum kesimpan. Mana nih? Kok kelas 10-nya nggak bisa. Kenaikan kelas dibatalkan karena rombel sebelumnya memilih. Oh, oke oke oke. Berarti kalau ada notif seperti itu, kita buat rombel baru, teman-teman ya. Ini ya, perhatikan ya. Kita baca, simpan dan tutup, pilih ya. Nah, kenaikan kelas dibatalkan karena rombel sebelumnya memilih program keahlian, kita klik OK. Nah, ini tinggal kalian buat saja tambah yang baru. Pilihnya kelas, lalu tingkat pendidikannya adalah kelas 11, yang tadinya kelas 10 sekarang naik kelas 11. Nah, ini desain tergantung program keahlian kalian apa ya. Ini desain komunikasi visual. Lalu ini SMK Merdeka. Nama rombelnya kelas 11 sekarang. MM1. Nanti untuk yang kelas 12 kita perbaiki ya. Wali kelasnya siapa diisi. Ini. Kemudian ruang yang dipakainya ruang yang mana? Kita ini ya, 11. Nah, kemudian ini yang kelas 12 juga kita ganti sekalian. Ini berarti nama rombelnya sekarang jadi kelas 12, nama rombelnya sekarang kelas 12. Oke. Kita tinggal klik simpan. Nah, oke. Sekarang kita buka rombel kelas 11-nya lalu ke anggota rombel. Nah, ini nih yang tadinya kelas 10, anak-anaknya kalian kontrol A saja, atau kalau ini kebetulan kelas saya kan cuma satu rombelnya, jadi saya pakai kontrol A. Tapi kalau sekolah kalian kelas 11-nya atau kelas berapanya itu ada 2 paralel atau 3 paralel, ya dipilih dulu anak-anaknya yang mau masuk ke MM1-nya siapa gitu ya. Jadi ini dimasuk-masukkan saja gini, diklik lalu geser ke sini. Klik, geser ke sini. Jadi intinya siapa yang ada di kelas ini siswa-siswanya gitu. Kalau siswanya banyak kan kelasnya paralel ya. Jadi itu dimasukkan sesuai kondisi sekolah kalian. Oke, kalau saya ini semuanya satu kelas karena memang sekolah kecil ya teman-teman. Jadi semuanya masuk dalam satu rombel. Jadi saya langsung pakai Ctrl A, masukkan semuanya ke rombel ini. Gitu teman-teman ya. Oke, ini sudah masuk semua, kita close. Nah, kita kembali ke validasi lokal yang peserta didik ya. Nah, peserta didik sudah tidak ada invalid. Kita fokusnya ke invalidnya dulu ya, teman-teman ya. Kalau yang masalah warning kita bisa selesaikan menyusul. Kita ngejar sinkronisasi. Kemudian untuk GTK kita cek. Nah, ini tidak ada invalid. Ya, kita skip dulu rombelnya. Nah, ini wajib memilih mata pelajaran minimal. Nah, ini kita tinggal memilih mata pelajaran. Berarti ini nanti kita selesaikan dulu pembelajarannya ya. Invalid pembelajaran kita selesaikan. Jadi ke rombel reguler. Nah, kita ke klik dulu ininya. Rombel yang kelas 11-nya pembelajarannya. Ini saya kasih sampel satu aja ya. Jadi saya kasih sampel satu. Misalnya guru sejarahnya siapa? Double klik, lalu cari guru sejarahnya Pak Bayu, lalu SK mengajarnya. Nah, ini nomor SK pembagian tugas mengajarnya berapa ya? Ini nomor SK-nya. Lalu tanggal SK-nya tanggal berapa? Ini tanggal 1 Juli ya. Lalu kita klik simpan. Oh, ini jamnya belum diisi, lupa-lupa. Jamnya juga diisi 2, karena maksimal 2 ya 2 kita simpan ya. Kalau memang ada 2 guru, ya berarti kalau itu tergantung situasi di kelas itu berapa jam ngambilnya ya. Ini kita klik simpan. Nah, biasanya sih langsung harusnya sama maksimalnya semua. Nah, ini tinggal diisi untuk semua gurunya. Ini saya hanya perwakilan satu aja, jadi tidak masalah. Ini juga saya isi satu dulu. Ini saya hanya tunjukkan cara mengisinya ya. Kita cari
Nah, misalnya ini. Nomor SK-nya tinggal diisi ya. Tadi saya hanya contoh ya, cara mengisinya ya. Untuk nomor SK dan lain sebagainya sesuaikan dengan kondisi sekolah kalian. Ini hanya untuk contoh saja. Kita klik simpan. Lalu yang ini, kok anggota rombel pembelajaran. Kita hanya kasih contoh. Oke, kita klik simpan. Pokoknya diisi semua guru yang mengajar di kelas tersebut ya, teman-teman. Kita kembali ke validasi lokal, lalu kita klik refresh. Nah, yang masalah invalid pembelajaran sudah selesai, tinggal kita wajib memilih mata pelajaran pilihan. Nah, itu berarti di sini. Di rombel ada mapel pilihan. Ini untuk SMK memang ada mapel pilihan, nggak tahu untuk sekolah-sekolah lain yang bukan SMK ya. Jadi di kurikulum kalian ada mapel pilihan atau tidak. Kalau saya itu ada mapel pilihan, teman-teman ya. Nah, ini mapel pilihannya adalah kebetulan mapel untuk kelas 11 itu kita ngambilnya sama nama rombelnya adalah, kalau saya nama rombelnya adalah nama mapel pilihannya. Jadi mapel pilihan saya bisnis digital. Nah, wali atau guru kelasnya itu yang ngajar bisnis digitalnya siapa gitu ya. Misalnya ini Pak Aldimas. Kemudian di ruang apa? Kalau saya pakai ini kelas 11 ya masih pakai ruang yang sama. Nah, ini tinggal dijawab ya. Oke, kita klik simpan. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan dulu yang anggota rombelnya. Nah, di sini yang kelas 11. Nah, silakan teman-teman pilih siapa yang mengikuti mapel bisnis digital. Kalau sekolah besar mungkin mapel pilihannya banyak ya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja ke mapel pilihan sesuai dengan siswanya. Kalau saya kebetulan semua siswa masuk ke mapel bisnis digital, jadi saya masukkan ke sini semua. Set. Itu ya, intinya masukkan siswanya hampir sama dengan rombel reguler, cuma ini mapel khusus atau mapel pilihan. Nah, sudah. Ini juga sama. Kita masukkan semuanya. Oke, ada 28 siswa sudah selesai, kita tinggal close saja. Nah, berikutnya adalah tinggal menambahkan lagi untuk yang kelas 12. Karena kelas 12 juga ada mapel pilihan ya untuk SMK. Kalau yang SD atau itu mungkin tidak ada. Nah, ini yang MM1. Kita klik simpan. Lalu kita yang kelas 12 kita masukkan siswanya. Kita masukkan saja. Ini hanya untuk mempercepat ya. Kalau teman-teman ya isi datanya sesuai kondisi realnya ya, teman-teman. Oke, bentar. Kalau aslinya ya harus kalian masukkan sesuai mapel pilihan si anak. Kemudian kita klik simpan aja. Oke, selanjutnya kita kembali ke validasi lokal untuk mengecek data validasinya. Kita refresh. Nah, sekarang sudah 0. Kita ke pembelajaran. Pembelajaran juga sudah tidak ada invalid, nilai dan referensi sepertinya sudah tidak ada invalid. Berarti untuk menyelesaikan invalid untuk dapodik saya sudah selesai. Sesuai dengan kondisi dapodik kalian mungkin berbeda-beda kondisi. Nanti bisa teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar untuk kita bahas tentunya ya. Nah, kalau sudah ke tahap selesaikan invalid, langkah selanjutnya adalah sinkronisasi dapodik. Nah, untuk ini karena dapodik saya lagi digunakan untuk ngonten dan tadi ngisinya masih asal-asalan, maka saya di tahap sinkronisasi dapodik saya tidak lakukan karena ini datanya adalah masih data asal. Tadi saya ngisinya kan asal ya, belum saya perbaiki karena untuk ngonten mempercepat waktu pengerjaan gitu aja ya. Nah, jadi untuk tahap sinkronisasinya saya lewati dulu.
Tidak apa-apa ya. Langkah keempat itu teman-teman bisa tarik siswa baru, tambah siswa baru. Ya, tambah siswa baru beberapa, satu aja atau dua aja tidak masalah ya. Nah, untuk menyelesaikannya silakan teman-teman caranya seperti ini. Ya, untuk menambah siswa baru itu ke web namanya SP Datadik. Ya, kalian ke menu SP Datadik, pilih SP Datadik. Ini kita tunggu login menggunakan SSO. Masuk. Nah, kita tunggu ya. Kemudian kita ke menu aplikasi, lalu PD baru. Nah, di sini kalian silakan buka data siswa barunya apa PDB kalian ya. Ya, ini mana. Oh, saya salah lihat tahun. Ini tahun 2024 2025 PPDB. Nah, ini. Nah, kalau bisa kalian punya data ini, nama siswa dan asal SMP-nya. Jadi, saya contohkan ini, saya akan menarik dari SMP Negeri 3 Gumelar, itu bisa sekalian misalnya seperti ini nih, ya. Kita lihat di sini. Asal sekolahnya adalah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kabupatennya pilih yang Banyumas sesuai asal sekolahnya ya. Ini Gumelar. Nah, kita cari yang di Gumelar, SMP Negeri 3 Gumelar, lalu tampilkan. Nah, setelah tampilkan kalian bisa pilih paling banyak tampilkan 100. Nah, kemudian kita urutkan berdasarkan abjad di sini, kita urutkan set biar nyarinya enak ya. Kita urutkan, lalu kita lihat nama-namanya di sini di data siswanya ya. Adli, Agias, Aini, Aldo gitu ya. Kita ya tinggal Adli, Agias, Aini, Aldo, kemudian siapa lagi tadi? Aldo, Ayu, Cika. Sampai di situ dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjut. Ayu Meviani dan Cika. Kalau sudah seperti ini, kalian scroll ke paling bawah lalu klik daftarkan. Nah, peserta didik berhasil didaftarkan. Kita klik tutup. Oke. Nah, langkah berikutnya itu ini teman-teman ya. Kalau sudah tarik import beberapa siswa, lalu silakan lakukan tarik data atau sinkronisasi ya. Nah, tarik datanya itu di Dapodik agar data siswanya masuk ke Dapodik kalian. Caranya seperti ini ya. Tarik data dulu, klik tarik data, di sini pilih ya. Nah, nanti akan terjadi kondisi khusus ya, teman-teman. Nanti akan saya sampaikan. Kita tunggu ya. Ini sedang proses. Ini mungkin agak panjang ya. Wah, ternyata sudah hampir 23 menit. Tidak apa-apa. Biasanya saya buat video cara mengerjakan Dapodik sampai selesai itu cukup menyelesaikan invalid. Tapi ini benar-benar sampai selesai, sampai tugas kalian ya udah done gitu, teman-teman. Tinggal menyelesaikan kondisi sekolah kalian apa yang berubah gitu ya. Nah, ini tinggal klik tarik data aja, teman-teman. Nah, ini sambil nunggu proses tarik data, saya jelaskan. Nanti akan ada invalid kembali. Karena yang saya kerjakan invalid sebelumnya tidak disinkronisasikan. Dikarenakan saya skip langkah keempat ya. Langkah keempat ya. Oh, langkah ketiga, skip langkah ketiga karena untuk mempercepat konten aja. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti Dapodik saya akan invalid yang tadi saya kerjakan selama video ini akan muncul lagi ya. Karena saya tidak menyinkronkan apa yang sudah saya kerjakan di Dapodik ini ya. Ini enggak masalah karena hanya untuk konten aja, makanya ini kalau teman-teman ya jangan skip ya, kalau bisa sinkron dulu ya. Kalau sudah sinkron baru kalian bisa mengerjakan langkah berikutnya. Kalau saya hanya untuk menjelaskan langkah-langkah kerjanya dan prosesnya bagaimana. Kalau nanti untuk urusan Dapodik saya harus kerjakan ulang, enggak apa-apa. Pokoknya
Untuk konten mah nggak apa-apa, aman-aman aja gitu ya. Nah, langkah ini sudah, proses tarik data sudah selesai, lalu kita buat rombel kelas baru. Nah, kita di sini langsung masuk ke menu reguler. Nah, ini kan rombel kelas barunya belum ada. Kita buat tambah dulu. Kita masukkan kelas 10. Ya, ini pokoknya isi data sesuai yang diminta lah ya. Nah, ini namanya 10mm1. Wali kelasnya ini hanya untuk asal aja ya. Ruangnya, ruang mana yang dipakai. Nah, kita klik simpan. Lalu anggota rombelnya di sini kita cek. Nah, ini kan yang tadi saya tarik di SP Datadik ya, yang ini ya. Sekarang karena saya sudah tarik data sehingga siswa barunya sudah masuk ke sini, tinggal kita masukkan dulu. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, ini saran saya. Nih, kalau mau dipisah rombel setelah selesai semua siswa aja. Jadi kalau yang siswanya banyak itu kan nanti rombelnya banyak. Nah, kalau rombelnya banyak, saran saya pokoknya buat rombelnya satu aja dulu. Nah, kalau satu dulu nanti semua siswa masukkan dulu ke rombel yang sama. Nanti kalau sudah semua siswa sudah masuk, baru teman-teman pisah-pisah ke rombel sesuai dengan rombel yang ada di sekolah kalian. Misalnya 10A, 10B, 10C begitu. Tinggal dipisah. Kalau untuk pertama ya jadikan satu aja enggak masalah ya, agar tidak terjadi invalid gitu ya. Nah, kita selanjutnya kalau sudah seperti itu, sudah buat rombel dan masukkan siswa baru, ulangi langkah 4 sampai 7. Nah, silakan diulangi langkah 4 sampai 7 sampai dengan selesai. Lalu kita ke validasi lokal lagi untuk mengecek apakah ada invalid lagi atau tidak. Nah, ini nanti saya tunjukkan ya, teman-teman. Oh, invalidnya tidak itu. Tidak ini ya, invalidnya. Nih, ada invalid lagi. Biasanya nah, rombelnya kelas tidak memiliki pembelajaran. Nah, ini berarti kita selesaikan lagi nih. Ya. Nah, ini tinggal diselesaikan seperti apa yang menjadi permasalahan. Pokoknya kalau data siswa ya di peserta didik dan seterusnya sampai dengan selesai dan sampai dengan sinkronisasi lagi sebelum tanggal 31 Agustus 2024. Nah, ini adalah satu paket video mengerjakan Dapodik sampai dengan selesai. Sengaja saya buat untuk teman-teman operator yang mungkin baru. Nah, untuk kedepannya saya akan membuat video panduan step per stepnya. Misalnya menyelesaikan invalid khusus sekolah, khusus Sarfras, dan sesuai pertanyaan dari teman-teman, sesuai kondisi Dapodik kalian ya. Ini yang sengaja digandeng. Kalau nanti akan saya buat yang versi terpisahnya sesuai kondisi permasalahan Dapodik kalian gitu. Jadi ini tinggal diselesaikan lagi saja masalah yang data periodik ya, tinggal ini ke peserta didik, kita klik OK, lalu kita cari yang kelas 10. Nah, ini data periodik itu kita isi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala gitu teman-teman ya. Cukup ribet tapi ya enggak apa-apa, namanya itu kerjaan kalian ya. Kalian dibayar untuk mengerjakan itu kalau yang dibayar. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman. Langkah selanjutnya ya kalau udah selesai tinggal sinkron dan selesai. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan setengah jam saya konten tolong ditinggali jempol aja nggak apa-apa, di like, oke? Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.